Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan melanjutkan lanjutan video kemarin yang menanggapi pernyataan saudara Donditan. Di mana, kali ini dia mengutip satu ayat dalam perjanjian lama yang keluar dari konteksnya. Justru pernyataan Donditan ini menjadi bumerang bagi kitab suci dan Allahnya. Kenapa? Nanti kita bahas di akhir video. Kita akan buktikan bahwa apa yang dia sampaikan itu salah. Dan ayat ini adalah andalan dari para apologet Islam dalam menentang penebusan Yesus di salib. Ada dua konsep yang berbeda antara PL dan PB. Di Ibrani dikatakan apa? Tanpa penumpahan darah, nggak ada pengampunan. Sedangkan di PL, ada ayat mengatakan anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayahnya juga tidak bisa menanggung dosa anaknya. Yang berbuat dosa itu yang mati. Kan beda sama Ibrani, berarti kan? Nah, gimana dong kalau gitu? Menimbulkan kebingungan kan berarti kan? Jadi ada perbedaan konsep keselamatan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Walaupun di perjanjian baru ini seolah-olah menganulir perjanjian lama karena dianggapnya itu adalah hukum lama, tetapi konsepnya ini kan berubah beda jauh gitu loh sama di perjanjian lama gitu. Sebenarnya tidak ada perbedaan konsep, karena kitab Ibrani membenarkan apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Hal ini sudah saya bahas di part 2 kemarin. Bagi yang belum nonton, bisa cari di channel ini. Barusan Donditan mengutip satu ayat dalam perjanjian lama, yaitu Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kita baru saja membaca ayat yang dikutip Donditan. Mari kita lihat penerapan hukum ini. Kita bisa buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 14 dan 2 Tawarik 25, di mana di sana diceritakan, Raja Amazia memerintah sebagai raja menggantikan ayahnya Raja Yoas yang telah mati dibunuh oleh para pegawainya. Setelah Amazia memerintah, apa yang dia lakukan? Dia menghukum mati semua orang yang telah membunuh ayahnya. Mari kita baca dalam 2 Tawarik 25 ayat 3 dan 4. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Teman-teman lihat. Raja Amazia sedang melakukan apa yang dikatakan Ulangan 14 ayat 16. Dari sini kita tahu bahwa ayat itu digunakan dalam konteks hukum sipil. Jika kita menggunakan standar Donditan, dia sedang menyalahkan Allah dalam Quran, yang mengatakan bahwa Isa diserupakan dengan orang lain, yang mana seharusnya Isa yang dibunuh. Pertanyaan kita adalah, kenapa justru orang lain yang tidak sedang berperkara menggantikan posisi Isa? Bukankah standar Donditan tadi katakan bahwa jangan menghukum orang yang tidak ada salahnya? Sementara Allah menempatkan orang yang tidak tahu apa-apa disalib menggantikan Isa. Jika itu kurang mengerti, kita bawakan peristiwa Adam dan Hawa yang diusir dari surga versi Islam. Pertanyaan kita adalah, jika Allah Maha Pengampun, kenapa Allah mengusir mereka dari surga? Bukankah Dia sudah mengampuni Adam dan Hawa? Katanya Maha Pengampun, kenapa masih diusir juga dari surga? Seharusnya mereka tetap ada di surga. Dan jika mereka tetap di surga, tentu semua keturunannya tidak mendapatkan penderitaan, seperti yang kita rasakan sekarang. Artinya Donditan bertentangan dengan Al-Qur'annya, karena, oleh dosa Adam dan Hawa, mereka diusir dari surga. Dan di bumi ini keturunannya mengalami penderitaan, akibat dari dosa mereka. Kalau mengikuti logika Donditan, harusnya yang berdosa itu yang menanggung apa yang dia buat. Harusnya anak keturunan Adam dan Hawa masuk surga. Karena yang diusir dari surga hanya Adam dan Hawa. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Donditan. Jika teman-teman belum lihat part 1 dan 2, teman-teman bisa lihat di channel ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan gitu kan. Nah,
Sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Betul. Contoh misalnya kalau ada bencana alam, Ya. mereka cepat memang bantu, Turun ya. dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja, itu yang bahaya. Betul. Tetapi kalau secara akidah, maksudnya kalau umat muslim yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan, apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya, harusnya tidak membahayakan sebenarnya. Iya. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat muslim yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, Betul. daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Iya. Nah, itu yang bahaya. Iya, Mereka betul, masuk betul. ke gap-gap yang seperti itu gitu kan. Betul. Ingat ya, yang menyebabkan orang murtad. Pertama, pendidikan kurang. Kedua, ekonomi lemah. Ketiga, daerah terpencil. Keempat, mereka butuh bantuan. Mari kita dengarkan pengakuan Ustadz berikut, kenapa orang Jati mualaf. Berkat mereka ini kita didik di sini, kemudian merasa dimuliakan dalam Islam, mendapatkan tempat, mendapatkan penghargaan dalam Islam itu, maka mereka hubungilah orang tuanya masing-masing agar masuk Islam. Karena mereka katakan kami dalam Islam itu dimuliakan, dihormati dalam Islam. Kami dikasih tempat, dikasih pendidikan, dapat fasilitas, dikasih uang jajan. Mereka lapor sama orang tuanya yang dulu ketika kita Kristen tidak pernah mendapatkan apresiasi yang semacam ini. Akhirnya orang tuanya datang kemari, dia lihat langsung, oh iya betul, anak saya adalah semakin baik pendidikannya, wajahnya pun makin putih-putih gitu ya. Nah, berubah wajah mereka. Biasanya dari sana kan agak kuning-kuning gitu ya. Sampai sini udah putih-putih, alhamdulillah ya. Kenapa? Karena dikasih makanan yang enak-enak, tempat yang bagus. Bayangin dari tempat tinggal yang tidak layak di sana sampai di sini pakai AC segala macam. Jadi mereka merasa dimuliakan dalam Islam ini. Itu yang membuat mereka orang tuanya pada mendapatkan hidayah. Iya. Iya. Yang berbahaya itu kalau untuk umat muslim yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, Betul. daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Iya. Nah, itu yang bahaya. Iya, Mereka betul, masuk ke gap-gap yang seperti itu gitu kan. Betul. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, mengintimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi muslim. Kita dakwah sama-sama. Insya Allah Kita ajak kita PR buat ajak saya. ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja. silakan. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.